Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Dan ini adalah khawarikul adat. Jadi sing pantas menjadi muridnya Habib Abdullah bin Faqih Malang itu adalah Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali. Piye to ki? Mazhabul Arba'ah itu imam fikih yang handal sepanjang masa, belum ada yang menyainginya sampai sekarang ini. Ini ada yang malah justru merendahkannya. Berguru menjadi muridnya. Kalau dalam mimpi saya percaya, dalam mimpi kalau orang mimpi kan terserah dia. Lah ini enggak, disampaikan, dipropagandakan dan masuk ke dalam memori pendengarnya, murid-murid jamaah muhibinnya. Lah ini berbahaya, nanti muhibinnya menyampaikan kepada lainnya, terus getok tinular, terus disampaikan akhirnya menjadi sebuah kebenaran dan menjadi syuhrah wal istifadhah, diijma lagi. Ini kalau menurut PBNU Suriah NO, ya menerima husnudzon kok. Namanya husnudzon itu nggak boleh suudzon, nggak boleh burusan, nggak terima saja, nggak perlu cari dalilnya. Habib Abdullah bin Faqih Malang hafal 7 juta hadis, percaya apa enggak? Saya percaya. Percayanya saya seperti apa? Itu satu hadis tapi diulang-ulang 7 juta kali, atau 7 juta kali diulang-ulang hadis yang berbeda tapi dalam mimpi. Nah, itu saya percaya. Tapi kalau menurut mungkin kiai-kiai struktural PBNU Suriah NU ya mungkin karena husnudzon ya percaya saja. Inilah yang namanya mempertahankan jahalah, kebodohan kita yang qadimah itu tadi. Hadis gitu nggak ada 7 juta itu. Imam Bukhari itu hafal 100 hadis yang sahih, yang 200.000 ya, 100.000 hadis sahih dan 200.000 yang tidak sahih. Yang paling banyak ya, tidak menghafal sih, mengumpulkan hampir 1 juta hadis itu Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Muslim nggak sampai, Imam Abu Dawud itu nggak sampai. Kalau dikumpulkan semua hadisnya Kanjeng Nabi kita itu nggak ada 1 juta, itu nggak ada. Nggak ada. Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya itu 1 juta itu ada yang diulang-ulang. Diulang-ulang. Sahabat Nabi itu cuma 114.000. Seluruhnya yang bertemu langsung dengan Nabi kita pada waktu beliau masih sugeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 114.000 itu sahabat Nabi. Lah kalau Nabi bersabda mungkin melalui ijma sukutinya atau ikrornya ya, atau afalnya ya, itu tetap nggak sampai 1 juta, itu nggak sampai. Imam Bukhari itu cuma 7 ribuan yang dicantumkan dalam sahihnya itu. Yang paling banyak itu kan yang Musnad Ahmad. Tapi kalau untuk Busitah itu ya pun di total semua, misalkan Bukhari, Muslim, ya Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, ya tetap nggak ada segitu, itu nggak ada. Lah kok ini Habib Abdullah bin Faqih hafal 7 juta hadis itu masih mau dihusnudzoni? Silahkan. Silahkan, wahai para kiai-kiai NU kita, silahkan. Mau husnudzon kepada beliau? Enggak. Iya atau tidak terserah. Masih mempertahankan jahalah atau enggaknya terserah. Tapi itu tidak ada datanya. Itu pembodohan yang diulang-ulang sepanjang masa dan akan suatu saat nanti dianggap, diisbat, diijma, disyurah wal istifadhahkan, disyahadahkan, disaksikan. Yang dikau itu tidak hanya 1 ulama, tapi berapa ulama yang didatangkan untuk ceramah di sana, lalu menyampaikan hafal 7 juta hadis. Gedabrus. Beliau Habib Abdullah bin Faqih itu pernah dimarahi sama Romo Kiai Haji Tauhid
Jadi karena apa ya, dilarang untuk menipu itu loh, dilarang untuk menipu. Anehnya orang Islam Indonesia ini percaya saja. Coba kalau didengar oleh ulama-ulama Mesir sana, Suriah, Irak, ya, Iran, Maroko, Libya, Saudi Arabia, Turki, sana Andalusia, Spanyol, sana diguyu pitik, diguyu jangkrik. Orang Indonesia anak al-musnid, al-muhaddis. Sampai akhirnya dikasih nama lah lembaga pendidikannya dengan Darul Hadis Al-Faqihiyah. Rumah untuk belajar hadis dari marga bil faqih, Al-Faqihiyah. Ya itu yang akhirnya karena sugesti yang dibangun lama, diyakini, akhirnya ya jadi. Terjadilah itu. Gak peduli, ini hukum alam kok. Kejahatan, kesalahan, kekeliruan yang dipropaganda diulang-ulang itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran jika tidak ada yang meluruskannya, melawannya. Oleh sebab itu kami luruskan bahwa doktrin itu penipuan belaka. Tidak ada. Beliau Habib Abdullah bil Faqih yang terkenal dengan imam, ya, itu hafal 7 juta hadis. Itu bohong, kadzab, penipuan. Tidak ada. Tidak ada. Kalau Rasulullah SAW, kalau dihitung ya, beliau berdakwah setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu kan 23 tahun. Selama 23 tahun kok iso bersabda atau dalam penetapannya 7 juta, ya, memproduksi kaulnya, misalkan dawuhnya, itu beliau nggak akan pernah tidur seperti kita. Kalau dihitung-hitung ya, hitung-hitungan matematika ya, dihitung bener itu nggak masuk akal, nggak ketemu, ya, kecuali dalam mimpi. Kalau dalam mimpi semuanya bisa. Berarti 10 juta ya sakarmu. Atau mungkin yang dimaksud itu bukan hadis Nabi kita, tetapi asarnya para sahabat, tabi'in, lalu kaulnya tabi'in dan seterusnya, mungkin dimasukkan dalam hitungan 7 juta itu. Tetapi tetap harus dipilih-pilah. Nggak boleh dicampur adukkan. Hadis itu apa definisinya, khobar itu apa, misalkan, terus asar itu bagaimana, kaul itu seperti apa, harus jelas. Karena orang awam umat Islam kita ini tidak ingin makan mentah, inginnya matengan saja, yakni wis pokoknya ngono gitu aja. Karena masyarakat awam itu inginnya makmumin, ya, muqallidin, taklid saja, tidak perlu repot-repot. Terus pokoknya sing ngomong itu kiai, ulama, apalagi habib, ya wis terima saja. Nah inilah yang namanya kebatilan yang diulang-ulang akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jika kita diam saja, khususnya masalah pernasaban Ba'alawi yang ada di Indonesia, maka ya seterusnya sampai anak cucu kita bahwa Ba'alawi itu cucu Nabi kita. Jadi kalau mau ngibul itu yang sedikit cerdas lah, ya. Kita tahu 1 tahun itu kan hitungannya 360 hari. Nabi berdakwah selama 23 tahun. 360 kali 23 itu 8.280 hari. Ya, ini masa perjuangan Nabi loh ya. 7 juta hadis dibagi 8.280 hari. Itu per hari Kanjeng Nabi bersabda sebanyak 845 hadis. Itu per hari loh ya. 845 hadis. Per hari itu kan ada 1440 menit. Nah, 1440 menit dibagi 845 hadis itu sama dengan 1,7 menit. Per 1,7 menit Nabi bersabda. Nah, terus Nabi itu tidurnya kapan gitu loh. Nabi terus yang lainnya makannya kapan, perangnya kapan gitu loh. Itu loh, cara mikirnya itu seperti itu. Tidurnya Nabi itu a'radul basyariyah. Nabi itu bukan malaikat.
diingatkan oleh Allah dalam akhir surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau 7 juta hadis itu mungkin ditambah-tambahi sendiri buatan mereka, itu saya percaya. Ini yang namanya mau merusak agama yang dibawa oleh Nabi kita. Jadi bukan mereka menyampaikan dakwah agama rahmah dari Nabi Rasulullah, bukan, tapi justru mau memodifikasinya, ya, merusaknya dengan cara ya seperti itu tadi, 7 juta hadis, terus 200 kali lebih, berarti ya mungkin 250 kali secara yaqadhah jaga seperti ini bertemu Rasulullah. Coba dipikir, diwolak-walik, coba masuk akal apa enggak? Tidak. Kalau mimpi mungkin bisa, masih ada harapan ya. Sahih itu. Mungkin kalau mimpi lah, mimpi saya karepe dhewe kan. Saya kan sendiri menyampaikan makan daging babi, sate babi itu halal. Asalkan dalam mimpi kan boleh-boleh saja. Saya ketemu Rasulullah SAW 1000 kali, boleh, terserah. Mimpi sendiri, ya kan. Tapi jangan sampaikan ke orang lain. Anggap dewe, yakin ono dewe. Tapi kalau 200 lebih, ya mungkin 230 kali secara yaqadhati bertemu dengan Nabi, itu saya tidak percaya. Ini hampir sama seperti Syekhah Sultanah bin Ali Az-Zubaidi. Masuk kamar ketemu Rasulullah. Ada tamu mau minta pendapat pindahan rumah, mau hajatan nikah, walimatul arus ya, walimatul khitan atau walimatul tasmiyah, ya. Minta pendapat langsung Rasulullah ini. Sama seperti apa yang disampaikan Habibah Al-Aidrus dari Ngambel yang kemarin itu nih. Sama dengan katanya ya apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad ya bin Idrus Al-Habsyi Ampel Kubah dekat Masjid Sunan Ngambel Surabaya. Ustadzah Halimah Al-Aidrus, bukan Habibah Syarifah, Ustadzah Halimah Al-Aidrus yang Gedabrus, yang Al-Aidrus itu sudah kami miliki datanya, GM201, bukan Arab, bukan Bani Muttalib, bukan Bani Hashim, bukan Quraisy. Nggak usah mengharap cucu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 200 kali lebih bermimpi ketemu dengan Nabi secara yaqadhati, saya tidak percaya. Dan panjenengan semua ya harus tidak percaya, kecuali yang husnudzoni. Kalau semua di husnudzoni percaya semua, silahkan. Mau membodohkan Nahdliyin semua terserah, ya, terserah. Husnudzon semua terserah. Mau dirusak Jamiah Nahdlatul Ulama terserah, husnudzon semua. Oleh sebab itu di zaman akhir yang penuh fitnah ini kita harus meluruskan supaya maslahah, mencerdaskan anak bangsa, mencerahkan pemahaman agama bahwa apa yang disampaikan oleh habaib-habaib itu bermasalah, khususnya hafal 7 juta hadis dari Rasulullah. Begitu juga secara yaqadhah bertemu dengan Rasulullah. Itu adalah sebuah penipuan, kebohongan, pembodohan, khurafat atas dasar karomat. Dan kita harus menolaknya, tidak ada dasarnya sama sekali. Kalau bil yaqadhati, semisal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror misalkan ya, itu pun saja masih perlu ditafsir terperinci, kok nggak bisa seenaknya mau diterima oleh akal sehat kita, walaupun itu alasan karomah sekalipun, apalagi yang 200 kali lebih itu. Nah, inilah yang namanya
kesalahan fatal. Nanti videonya panjenengan simak sendiri di bawah video ini di link deskripsi yang kami sertakan. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, apanya? Putar? Oh, diputar. Nah, ini admin minta diputarkan, ya silahkan. Bahwa beliau bertemu secara yaqadah Yaqadah dengan Rasulullah SAW Yaqadah lebih dari 200 kali. lebih dari 200 kali ya, ya bisa 300 kali lebih kok. Dan hafal 7 juta hadis. 7 juta hadis, mungkin gak bisa hitung-hitungan mungkin. Haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa. Hafal 7 juta hadis gitu loh. Diguyu pitik, diguyu jangkrik, ditertawakan cah cilik, jas jan orang matuk blas, ya. Beliau itu bukan orang Ba'alawi, bukan Ba'alawi. Kalau nggak percaya silakan survei sendiri ke sana. Tetapi karena sudah dibangun, ada keuntungan jika gabung dengan Robito Alawiyah Ba'alawiyah, itu ya jadi dipoles ya, dipromosikan. Bahkan sekelas guru saya, beliau Kiai Haji Abdullah Kafabihi, itu juga pernah menerima informasi bahwa beliau, abahnya Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo, juga pernah konsultasi dengan Habib Abdul Qadir, ayahnya Habib Abdullah Bilfaqih Malang itu. Katanya seperti itu. Ya mungkin hanya sekedar sowan saja, silaturahmi saja kan juga bisa. Nggak minta fatwa atau berguru kepadanya, tetapi dibesar-besarkan. Karena kita tidak tahu, beliau sudah almarhum, kita tidak bisa menverifikasi, ya, minta klarifikasi, nggak bisa. Hanya sekedar asumsi-asumsi yang diinterpretasi oleh mungkin duriyahnya atau murid-murid atau duriyah atau para santri-santrinya. Ya saya termasuk silsilah keilmuan saya juga sampai kepada beliaunya. Gitu. Jadi kita harus benar-benar waspada. Ya, Dajjal itu berkedok agama. Pertama mengaku sebagai orang saleh. Kedua mulai mengaku jadi waliullah. Ketiga mengaku jadi Rasulullah. Ya, mengaku jadi utusan Allah. Lalu berikutnya mengaku sebagai Tuhan. Tuhan, tapi belum sampai tingkatan ana rabbukumul a'la, belum, cuma hampir sama, menyamai Tuhan dalam hal memberi syafaat, ya, menjamin surga dan neraka. Bahkan Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam itu sudah menyiapkan kaplingan di surga bagi anak cucu Ba'alawi yang meninggal dunia. Langsung ada kaplingannya. Coba jenengan baca kitab Syarhul Ainiyah karya Habib Ahmad Al-Habsyi. Sudah ada kaplingan di surga yang disediakan oleh Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jadi kalau mau gabung Ba'alawi, ya seperti beliaunya ini, Habib Abdullah Bilfaqih. Antara Ba'faqih karo Bilfaqih itu hampir sama. Kalau Bilfaqih memang Ba'alawi, tetapi kalau Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir itu bukan Ba'alawi, bukan Ba'alawi, tapi Ba'amir. Ba'amir itu Arab Jeddah sana. Sampai sekarang keluarganya masih memiliki, menyimpan paspor, ya, dan mendapatkan tunjangan setiap tahunnya 1 kali dari pemerintah Saudi Arabia sana. Jadi min jumlatil masyayikh, bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan karena ada keuntungan di dalamnya. Nah, inilah yang namanya polesan, promosian. Sama dengan Dek Ikdam itu juga kan begitu. Ya mohon maaf nih, bukan berarti iri, enggak. Seandainya saya mau mencium kakinya Habib Lutfi bin Yahya, ya saya akan mengalahkan Gus Ikdam Blitar. Menang saya. Gitu. Ya menang saya. Kalau saya mau menghamba, gitu. Tapi untuk apa itu? Untuk apa? Ya. Jadi menang promosinya. Promosikan kemana-mana, linknya semua nyambung ya. Yang nonton itu Robert itu ya, misalkan. Kalau yang jenengan ini
murni murni asli ya, mohon maaf tidak ngalem diri sendiri, tapi ya untuk perbandingan saja nih. Nah, kita harus waspada, terus waspada akan ada informasi yang mengada-ada di sekitar kita sampai waktu sepanjang masa. Penipuan-penipuan itu terus dipropaganda. Di antaranya haul Imamain di Malang 3 bulan yang akan datang di sana. Jangan datang, kalau lihat di Nabawi TV pasti nyiarkan ini. Ya mohon maaf ya. Dilihat saja. Nanti akan jor-joran banyak-banyakan. Yang datang itu jutaan lagi. Ya dibesar-besarkan. Ya 8.800 juta. Hafal hadis 80, wong Arba'in Nawawiyah belum tentu hafal kok. Saya nggak yakin. 7 juta hadis. Ya mungkin ya innamal a'malu binniyat itu kan cah satu nggih. Tak ulang-ulang, innamal a'malu binniyat 1 juta, innamal a'malu binniyat 1 juta, kan 2 juta wis ya. Innamal a'malu binniyat 3 juta, innamal a'malu binniyat 4 juta, innamal a'malu binniyat 5 juta. 7 juta saya hafal hadis. Bunyal Islamu ala khamsin. Ya. Satu hadisan tak ulang lagi sampai 7 juta. Ya bisa juga, terserah saya. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. 7 juta. Bisa juga, terserah saya. Belum tentu Arba'in Nawawiyah 42 hadis itu beliau hafal. Kok itu 7 juta itu loh. Imam Bukhari kalah, Imam Muslim kalah, Imam Tirmidzi kalah, Imam An-Nasa'i kalah, Imam Ibnu Majah kalah, Imam Abu Dawud kalah. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal yang paling banyak dalam musnadnya mengumpulkan hadis, di dalam musnadnya itu ada 26.373 hadis. Musnad Ahmad itu kalah tetap, itu 7 juta kok. Terus karyanya mana? Kitab karya dari Habib Abdullah bil Faqih itu mana? Jadi jangan mengada-ada lah. Kalau saya lihat Dek Muhammad bin Abdullah, anak dan cucu-cucunya itu ya rata-rata menggunakan ilmu jadab kok. Ilmunya itu ilmu jadab, mungkin ilmu kontak gitu lah, hafalan-hafalan kontak jadab. Coba jangan lihatlah duriyahnya Habib Abdullah bil Faqih Malang. Jangan lihat, dengan telusuri di medsos banyak informasinya, termasuk ketika berceramah itu materinya seperti apa, bobot bebet ya, keilmuan yang ia sampaikan seperti apa. Kebanyakan halu-haluan itu. Jadi istilahnya ya, jadab-jadaban itu loh. Nangis, jadi nanti orang yang mendengar itu seakan-akan teriris hatinya, terbawa oleh suasana histeria. Ya sama seperti kontes ya, konser itu, sama seperti itu. Jadi tidak terbukti lah ya. Itu hanya nama Darul Hadis Al-Faqihiyah. Ya sama seperti ajaran LDI itu kan Darul Hadis, tapi lebih condong ke Abu Dawud. Kalau Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu Darul Hadis, alirannya aliran Darul Hadis. Lebih mendahulukan hadisnya yang dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud. Gitu. Jadi pemahamannya, pegangannya ya Darul Hadis, ajarannya Darul Hadis gitu. Tapi yang ini bukan Darul Hadis LDI, tapi Darul Hadis Al-Faqihiyah. Rumah tempat untuk mempelajari hadis Nabawiyah, hadis An-Nabawiyah yang diselenggarakan oleh keluarga klan bil Faqih atau Al-Faqihiyah itu. Ya silakan, misalkan karena ini hak setiap warga dan bangsa umat Islam yang ada. Ya silahkan kalau mau memondokkan, ya, menyekolahkan anak-anaknya ke sana, ya silahkan. Terus yang penting kami menyampaikan sebagai kewajiban fardu kifayah meluruskan ummah bahwa
kebiasaan pembohong itu kalau diikuti, kita pun ikut akan menjadi pembohong yang sama. Guru kencing berdiri, ya murid kencing jadi malah luwih nemen berlari. Lah, carilah guru yang bisa dipercaya. Irsyadu ustadzin itu loh. Cari ya kiai-kiai yang murni, yang ikhlas mukhlisin, yang benar-benar lillah billah, lir rasul bir rasul. Sama seperti apa yang menjadi moto semboyannya Thariqah Wahidiyah itu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akan teruskan dengan membaca komentar panjenengan. Sebelumnya sekali lagi, jangan kita terima ini dengan husnudon lagi. Awas, kalau diterima husnudon lagi, Habib Abdullah Bil Faqih Malang hafal 7 juta hadis, 200 lebih bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yaqadhah terjaga, nyata seperti ini, ya. Kalau dengan husnudon terserah, tapi bagi orang yang memiliki akal sihah, haram untuk mempercayainya karena tidak ada dasar bukti atau faktanya. Itu. Jadi ini sekedar halusinasi saja. Kadang masyayikh yang seharusnya menggunakan akal sehat seperti Al-Irsyad, kalau sudah gabung dengan Ba'alawi jadinya ya seperti ini. Kok Al-Irsyadi, wong kiai itu juga sama. Kalau sudah gabung Ba'alawi ya pemikirannya sama, perilakunya ya hampir sama. Sama seperti yang terjadi di Banyuwangi. Ada seorang kiai yang sudah terbiasa mengamalkan Rotib Al-Haddad. Diingatkan sama Kiai Haji Maduddin Utsman, malah tidak terima. Malah justru menuntut Kiai Haji Maduddin Utsman untuk minta maaf kepada seluruh umat Islam Banyuwangi atas pernyataannya yang melarang umat Islam untuk kembali mengamalkan Rotib Al-Haddad. Ya tidak boleh saya larang Kiai Haji Maduddin Utsman untuk mencabut pernyataannya. Karena apa? Sudah benar bahwa Rotib Al-Haddad itu sudah tidak perlu lagi diamalkan. Alasannya apa? Mengklaim bahwa wirid-wirid yang ada di dalamnya itu adalah milik Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Padahal itu adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sama seperti misalkan kalau kita menelusuri asbabul wuridnya tahlil itu, ya nggak perlu itu ya rangkaian-rangkaian yang kita ambil dari zikir-zikir yang ada dalam hadis Nabi, tuntunan Rasulullah, cuma kita kumpulkan, kita urutkan, tertibkan menjadi rawatib tahlil itu. Jadi jangan mengaku-ngaku, itu ilmu itu semua dari Allah, kita hanya menyusunnya saja. Nah, Rotib Al-Haddad itu kan jelas ada wasilah Fatihah sebelumnya, yakni ila hadratir ruhi Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam itu. Nanti tidak jauh beda corak ritual spiritual kita seperti beliaunya yang selalu berlomba-lomba dalam keanehannya, ya, sehingga bisa mi'raj 70 kali ila sidratil muntaha, bukan dengan mimpi, ya, bisa ikut sholat menyalati kalangan Ba'alawi yang masih ada di dunia, ya, walaupun beliau sudah puluhan tahun meninggalkan dunia. Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Al-Faqihil Muqaddam itu masih bisa ikut jamaah, ikut nyalati jenazahnya, keturunannya, dan bahkan menjamin kapling surga kepada seluruh dzurriyyahnya. Nah, ini namanya melebihi kekuasaan Tuhan semesta alam. Inilah yang namanya la taqumus sa'ah hatta yub'atsa kadzabun dajjalun kadzabun qaribun min salasin kulluhum yaz'um annahu rasulullah. Mereka itu mengaku aku utusan Allah, diutus untuk memperbaiki agama ini. Katanya seperti itu alasannya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya cukup ya. Nah, okay. Ini tulisan panjenengan yang berjumlah ribuan. Di awal nanti tetap akan kami bacakan, namun ada sebagian yang harus sistem acak. Nanti kalau kita urutkan di awal saja, ribuan yang menulis di belakang itu nggak komanan. Okay. Jadi kita harus adil dan bijaksana. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jujur, saya tidak
mempelajari atau memutolaah dulu tulisan panjenengan, karena sifatnya spontanitas ya. Saya harus merespon mungkin pertanyaan ya atau pernyataan ya panjenengan dengan spontan ya. Pak Abu Naum ya. Mana? Geser ke atas. Oh iya. Banyak iya. Nah ini Bu Zainzeta dah. Bu Zainzeta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, benar dawuh ulama-ulama dulu yang alim alamah bahwa jangan sampai kita salah pergaulan. Ulama-ulama NU bergaul dengan kalangan Ba'alawi, jadi ketularan asbun. Asbun itu asal bunyi. Logikanya ikut kebolak-balik dan lain-lain. Nggih, leres. Bener jih. Nah, kalau Bu Zainzeta itu kan Madura. Bener. Jadi Waalaikumsalam Bu Zainzeta. Nggih kebolak-balik. Bener jih, bener. Nggih, bener. Leres. Nggih, apa yang panjenengan tuliskan ini bahwa bergaulah dengan orang yang baik, ilmunya, ibadahnya, budi pekertinya, insya Allah akan ketularan kebaikan positifnya. Tapi kalau bergaul dengan orang yang tidak baik, ya maka akan ketularan buruk atau negatifnya. Begitu. Jadi pilihlah ulama yang benar-benar alim alamah, ya kuyaha atau gawagis yang benar-benar amilin, mengamalkan ilmunya, sodikin, jujur, ya, dalam ucapan dan perbuatannya. Leres, jangan hanya mengandalkan imam yang asbun asal bunyi saja, logikanya ikut ke bolak-balik dan lain-lain. Bu Zainzeta, Pak Pamungkas Pramana. Imam Ahmad bin Hambal menghafal 1 juta hadis. Pertama ini nggak 1 juta sebenarnya, Pak ya, Pamungkas Pramana, cuma 700.000. Kalau yang 1 juta itu globalnya, tapi ada yang sama matan atau redaksi hadisnya diulang-ulang, cuma beda jalur perawinya saja. Tapi ya buatlah 1 juta gak apa-apa. Imam Bukhari menghafal 200.000 hadis do'if dan 100.000 hadis sahih. Maktabah Syamilah sekarang hanya mencatat 241.665 hadis dari 40 kitab. Nggak ada 1 juta. Apalagi 7 juta. 1 juta aja nggak ada, 7 juta hafal itu gitu. Ini sama dengan ya seperti yang sering saya sampaikan, membaca surat Yasin ini. 1 kali duduk 90.000 kali. Sama dengan itu. Sama dengan itu. Sholat dalam 1 rakaat itu bisa menghatamkan Al-Quran. Iya, nek kul huwallahu ahad ping 3 khatam Al-Quran 3 sama dengan itu. Pemaca surat kul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan sepertiga kali khataman kok. 2 kali kan berarti 2/3. 3 kali kul hu kan 1 kali khataman. Berarti sing diwaca itu mungkin surat Al-Ikhlas, tapi wah, saya sholat 2 rakaat 2 kali khatam Al-Quran. Ya, inilah penjelasan yang kurang jelas ini namanya. Yang akhirnya dimultitafsiri ya oleh generasi setelahnya. Nggih, leres Pak Pamungkas Pramana. Nggih. Di dalam kitab karya Az-Zahabi itu juga nggak menyebutkan 7 juta, 1 juta hadis, itu nggak ada. Syair Alam An-Nubala itu juga nggak ada. Jadi kalau menurut panjenengan Maktabah Syamilah dihitung semua kitab-kitab hadis 40, itu di total itu ada 241.665. Itu kan campuran masih. Kalau menurut Imam Bukhari cuma 7.000-an itu yang sahih ya. Jadi nggak ada puluhan ribu, intinya begitu hadis Nabi yang sahih. Yang lainnya ya mungkin ada yang dhaif, ya ada yang maudhu, mungkin musalsal atau mungkin mursal, ya ada yang hasan, ada yang macam-macam statusnya itu. 241.665 hadis, nggak ada 1 juta. Kok ini 7 juta? Wes dipikir bareng, ayo. Nggih. Poke mukodam tumut Romo Kiai Haji Nur Ya nimba ilmu nggih sami-sami Pak Moke, Pak Poke mukodam, fakih mukodam namanya. Santri Goib Al Habib Yuya hadir nggih, monggo santri Goib. Mas Anom, Kiai Marzuki Mustamar ditolak ceramah oleh beberapa oknum FPI di Madura. Gimana tanggapannya, Yai? Hanya segelintir orang saja kok. Mas Anom. Ini yang ngerti itu Bu Zainzeta ini. Pak Elzam itu asli propo. Propo, asli nggak propo, parupuh. Pamekasan dulunya pertama kali yang paling tua itu parupuh. Jadi propo saiki.
Pamekasan, Pamadegan, Palakaran, 3 serangkai. Tetapi asal usulnya menjadi Paropuh, ya. Terus Pamadegan dan Arusbaya itu. Nah, yang ditolak di sana di Pamekasan itu ya hanya segelintir orang saja. Beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar itu sudah senior. Ya, ditolak-tolak kayak gitu itu diguyu pitik, diguyu jangkrik, diguyu wong cilik. Enggak kena nggih. Kiai Marzuki Mustamar sudah kelas senior, kelas kakap dalam hal terjun di lapangan. Dan alhamdulillah dikawal oleh Banser semua sudah sigap di Madura. Tapi jujur ya, saya berkali-kali diundang ke Madura untuk ceramah itu saya masih belum berani. Karena ya saya berhadapan dengan saudara sendiri, saya juga punya keluarga Madura. Mohon maaf. Mas Anom, jadi Pak Kiai Marzuki Mustamar ditolak ceramah, tapi sudah terjadi ceramahnya. Cuma ya ada insiden kecil gitu saja. Jadi tetap saya percaya Pak Kiai Marzuki Mustamar itu orang yang istiqomah. Kapal siar. Untuk jadi ulama dan mulia lewat jalur Habib, tidak butuh mondok. Anda hanya butuh sedikit wajah Arab, jubah sorban panjang, dan sedikit logat Arab. Anda antum, maka jadilah Anda dimuliakan di negeri ini. Nggih, lurus Pak kapal siar. Lurus nggih. Saya tidak pernah mendengar Habib itu hafal Quran 30 juz, itu nggak pernah mendengar. Nek mendengar pernah, tapi kecil, ya, sekali kemungkinannya. Tapi buktinya 0, nggak ada. Hafal Quran ya. Oh, kalau orang-orang pribumi gudangnya satu kabupaten cari hafidh-hafidh umbruan di seluruh Indonesia ini. Jadi mereka itu benar-benar yang ulama-ulama kita, ustadz-ustadzah, kiai-kiai kita, bunyai kita itu benar-benar cari ilmu, tidak mengandalkan nasabnya, keturunannya siapa enggak. Tapi kalau Habib enak, enggak usah ngaji soro-soro. Sebenarnya pertama, bukan itu Pak kapal siar, kuasai ilmu gendam, kursus ilmu hipnoterapi, basic, terus advance lanjutan, master, profesional. 4. Ketika kamu sudah menguasai 4 ilmu gendam menundukkan orang itu, inna minal bayani la sikhron itu, sudah pengikutmu luar biasa. Apalagi yaitu tadi dibumbu sedikit fase ane hancum إذا أنتم لا تفقهون كلامي أنتم أنا من ذرية النبي أنا الحبيب محمد عبد الله بن فقيه حدث الله سره. Iso belajar kayak ngono. Biasa langsung pokoknya gue pakaian sing rondo kelihatan ya, beraura gitu ya. Apalagi kalau serbannya mengandung sedikit kain yang tenun istimewa itu ya, apalagi yang kain apa yang sutra itu ya, wah tambah berwibawa langsung. Berwibawa. Nggih, leres panjenengan kapal pesiar. Bu Arfi Fadilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak percaya sama sekali kepada para habib, apalagi hafal 7 juta hadis. Mereka biasanya cuma mengedabrus. Nggih, Bu Arfi Fadilah nggih. Kalau bisa saya tampilkan hasil dari para habaib yang ada di seluruh dunia, hasilnya tes DNA itu seperti apa, tapi nggak bisa ini di format Excel ya, belum bisa kami tampilkan. Insya Allah nanti suatu saat kita bisa belajar lagi untuk bisa menampilkan. Bu Barotul Halwa, Assalamualaikum KRT. Waalaikumsalam Bu Hajah. Yai Balawi kok tidak takut berdusta, menipu? Apakah punya pedoman kitab yang menghalalkannya? Boleh. Menurut mereka kemungkinan hampir disamakan seperti kalau dalam LDII itu bitonah namanya, kalau dalam Syiah itu takiyah, kalau dalam Balawi itu mungkin ya sama seperti Nabi Ibrahim itu. Sepenting hati ini nggak niat berbohong gitu. Yang penting demi kemaslahatan. Membangun makam palsu, niatnya kan ingin Bali itu menjadi wisata yang religius, yang islami. Daripada melihat
Pantai Kuta, Pantai Sanur, orang pamer-pamer aurat, ya lebih baik kita ziarah Wali Pitu, ya kan? Padahal bohong. Habib Thoyib, ya, Zain Abidin Assegaf, makamnya di sini loh, Waru, dekat. Saya kapan-kapan tak ke sana. Semoga diampuni dosanya. Ya, yang menemukan Habib Thoyib, tapi ngakunya dari Surabaya, tapi domisilinya di Waru Sidoarjo. Lah, alasan menipu demi kebaikan. Tauriyah namanya. Sama dengan seperti ini. Ketika saya dicari Muhyiddin mau di Piloro, ya, saya sembunyi ke rumahnya Bu Baratul Halwa. Muhyiddin datang grebek rumahnya Bu Baratul Halwa. Bu Baratul Halwa harus berbohong untuk melindungi saya. Harus berbohong, wajib. Ya, sama dengan itu loh, Bu. Sama dengan Nabi Ibrahim yang merobohkan berhala-berhala itu. Tetapi, enggak aku kok. Iku lho deloken lah, sing gede iku. Nah, kan begitu. Tauriyah, persemon. Sebenarnya kalau kita paham ilmu mantek ya, ma'ani badik bayan ya, apa yang disampaikan oleh ketua PBNU kita, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf itu, wong goblok gak perlu takok dasar kitabe, sing penting wis percaya gitu. Hai. Itu janjane iku nek seandainya nggih saya masih kusnudun kepada beliau. Orang-orang goblok itu gak perlu tanya kitabnya, dalilnya mana. Yang penting percaya. Kusnudun saja bahwa habaib itu min dzurriyyati nabi kita. Saya tidak perlu bertanya kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar yang loro podo kerjasama. Beliau termasuk min nasli, ya, min dzurriyyati nabi kita. Sama dengan itu. Jadi saya masih khusnudan kepada beliaunya sebenarnya. Orang bodoh tapi nggak boleh begitu menganggap berarti NU bodoh kabeh lah. Padahal kita menyampaikan data. Kemungkinan seperti itu Bu Baratul Halwa persemon. Persemon. Jadi sebenarnya ada kitabnya, Bu. Ada kitabnya. Lah kitab yang saya sampaikan kemarin itu pengarang kitab Syamsul Dhohiro Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang mengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin, ya kan? Itu kan sudah pernah saya bongkar. Itu ya berbohong kok. Menfitnah Imam atau Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi. Di dalam kitab Tabaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas tidak menuliskan 620 tahunan lebih, enggak, tapi 720 tahunan lebih. Gitu kok katanya 600, ngorupsi 100 tahun lalu diturunkan lagi oleh Abdullah Al-Idrus menjadi 500. Ya. Korupsi 200 tahun. Nah, ini apakah sengaja ya? Saya memperkirakan ini kesengajaan supaya mencocokkan leluhurnya. Sejak Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakaf. Sejak dulu itu sudah memodifikasi seperti itu supaya cocok, karena bingung antara Ali bin Ba'alawi dengan Ali Kholik Kisam itu kok jauh ya terpautnya. 507 tahun wafatnya, yang ini 724 tahun wafatnya oleh As-Suluk Al-Janadi. Gimana supaya ketemu ya? Diambil jalan tengah lalu dikurangi sedikit kiri kanan supaya sesuai gitu. Penyesuaian. Jadi dimodifikasi. Imam Ahmad Al-Abah dengan Imam Ahmad Al-Muhajir itu sebenarnya tidak sama, cuma dibuat sama gitu, supaya terlihat sama. Beda. Di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir, orang namanya Al-Imam ya, bukan imam sholat. Imam itu kan orang yang terkenal ya. Lahirnya saja itu beda-beda. 241 Hijriah, ada 273 Hijriah, ada yang 279 Hijriah, ada yang 260 Hijriah, ada yang 210 Hijriah. Sebenarnya sih mana? Wong katanya surah wal istighfar. Ini nggak bisa diijma, dimufakati seperti apa? Wong
selegenci datanya kok. Yang salah itu yang mengijma. Jadi Imam Ahmad Al-Abah itu saya yakin percaya bahwa beliau adalah seorang sayyid min duriyatil Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya percaya yang Imam Ahmad Al-Abah loh ya. Kalau Imam Ahmad Al-Muhajir itu saya nggak percaya karena datanya itu simpang siur. Hijrah dari Basrah ke Madinah ke Mekah. Lalu dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir, Imam Ahmad Al-Abah katanya muter dari Madinah lalu berhaji ke Baitullah Makkah tahun 318. Tahun 318 itu Ka'bah ditutup, tidak diselenggarakan ibadah haji selama 3 tahun. Mana dasarnya? Kitab Tobaqat Fuqaha'il Yaman Ibnu Samurah 586. Malah kalau dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir malah tambah nemen, hampir 10 tahunan. Ya inilah yang namanya kebohongan-kebohongan itu akan ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lebih baru lagi. Begitu Bubaratul Hawa dari Tulungagung ini. Menghalalkan dalam arti tauriyah. Pak Antosono, awas uang yang dulu kamu hutang sebesar 100 juta harus segera kamu kembalikan, kalau tidak terima akibatnya di akhirat kelak, karena aku tidak ikhlas dunia sampai akhirat. Pak Antosono ini gimana ya? Apa pernah ketipu nih dengan Pak Antosono? Saya tolong Pak Antosono hubungi saya. Awas uang yang dulu kamu hutang sebesar 100 juta harus segera kamu kembalikan, kalau tidak terima akibatnya di akhirat kelak, karena aku tidak ikhlas dunia sampai akhirat. Loh. Terus Pak Antosono, anak buah Topik bin Munafik wali Pentagon, utang harus segera dilunasi. Ayo. Sing utang berarti anak buah Pak Topik ini. Nah ini Pak Antosono ini berbahaya ini. Sekarang sudah terbongkar kebobrokan moral dan etika kamu gerombolan Robito Alawiyah Ba'alawi Fitnahiyah Al-Jahannam. Pak Antosono ini berbahaya ini. Berarti jenengan pernah jadi muhibin ini mungkin ya. Saya itu ketemu kiai-kiai itu 90% kiai NU itu banyak yang sudah kena dawil. Yang tidak kena itu saya, ya alhamdulillah, bukan alhamdulillah dijaga oleh Allah Ta'ala gitu loh. Delalai waspada gitu loh. Pak Antosono 100 juta. Tahun berapa Pak Antosono nanti hubungi saya. Dengan kunci penting ini, dengan kunci utama ini. 100 juta itu sejak kapan? 100 juta itu bukan uang sedikit loh ya. Alasannya utang apa gendaman ini? Anak buah Topik ya. Waduh ini ketua Robito ya. Anak buah Topik bin Munafik. Aduh. Pak Antosono hubungi saya. Legi paing. Bagi yang mempercayai nasabnya Ba'alawi, hukumnya wajib harus mempercayai bahwa Faqih Muqaddam mi'raj 70 kali dalam semalam. Nggih, Pak Legi paing. Kemarin kan saya sampaikan ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Kalau kamu sudah menerima bahwa Ba'alawi itu min duriyati asli biologis Nabi kita, maka konsekuensinya harus menerima apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya, apa yang diperintahkannya. Begitu. Berarti intinya ya jangan dipercaya. Ya kan gitu. Berarti gugur semua. Kalau percaya berarti membuka pintu, terbuka dimasukinya, menguasai kita. Lagi paling pon wagi kliwon. Terima kasih Pak Antosono. Nah, kita baca lagi Pak Antosono ini penting ya. Sama tadi. Ini gerombolan Robito ala Ba'alawi Fitnah Al-Jahannam, semuanya penipu berkedok cucu Rasulullah SAW hanya untuk kepentingan kelompok imigran Yaman. Terkhusus Robito Alawiyah Ba'alawi. Bahaya ini. Yang berbahaya lagi kan uang ngerampok di sini dibawa ke Yaman sana untuk bangun sana. Itu kan berbahaya. Oh, sini lebih membutuhkan ya. Masyarakat Indonesia ini lebih sangat-sangat membutuhkan uang zakat, mal, infak dan sodakoh untuk perekonomian supaya Islam di Indonesia ini kuat. Kemarin banyak yang konsultasi ke saya tentang cara pengelolaan lazismu dan penyelenggara penerima atau amil zakat mal infak dan sodako itu ya harus benar-benar amanah.
Cari orang yang amanah sekarang itu seperti mencari kuda yang memiliki tanduk, langka. Sama seperti mencari burung gagak yang berbulu putih. Sulit ya, alias langka ya nggak ono. Saking angele wong golek wong sing iso dipercaya. Nggih. Pak Nazar 67, mohon penjelasannya Yai. Abdullah bin Faqih berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan nyata 300 kali. Juga Fatimah umur 17 tahun sudah memperkenalkan Abdullah bin Faqih. Iya lagi. Saya masih belum nganu ya. Ini Pak Nazar 67. Fatimah Az-Zahra umur 17 tahun sudah memperkenalkan Abdullah bin Faqih kepada Nabi. Matur suwun. Gedabrus. Baru-baru ya belum ada sepekan ya. Khol Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi gubah ngampel. Jenengan simak sendiri ketika sebagian dari duriyahnya membaca manakib Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ya kan. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ketika di Tuban ini bertemu dengan Syekh Ibrahim Sunan Bonang. Ini bagi orang yang nggak ngerti sejarah, orang awam, wah berarti persahabatan antara Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ngampel dengan Sunan Bonang itu sangat erat ya. Sampai ngomong-ngomongan dialog kalau di Tuban itu berhari-hari di sana. Kapan ketemu nih? Halu ini namanya. Sunan Bonang itu hidupnya abad ke-15 Masehi. Lah, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi gubah ngampel itu hidupnya abad 19 akhir sampai 20 Masehi. Wafatnya tahun 1917 Masehi, kan abad 20 itu. Lah cuma Sunan Bonang itu enggak semasa, enggak muasir, enggak sezaman, enggak masuk akal. Lah ini Fatimah Az-Zahra umur 17 tahun sudah memperkenalkan Abdullah bin Faqih. Kayak film apa ya? Film antah berantah itu mungkin ya. Kayak ya animasi sing ini film sing kuping itu dolo itu film apa itu? Film dolo sing warnanya biru-biru itu loh. Avatar. Kayak Avatar itu kayak. Mungkin kayak film Avatar Pak Naza. Mungkin kayak gitu. Penglihatan akhir zaman gitu mungkin gitu. Pak Antaseno. Secara Pak Antaseno ini saya baca terus sebab ini berbahaya ya, tak baca terus ya. Penting ya, aku baru dengar sekarang ini loh Pak Antaseno 100 juta. 100 juta. Secara logika semuanya yang diucapkan oleh Habib Dobolowi, Ba'alawi Robito Alawiyah menyalahi syariat dan hakikat. Setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada yang bisa menandingi. Ini ada yang bisa menandingi. Ya Habib itu. Kanjeng Nabi kalah. Lah ini apa 7 juta hadis sapa? Mungkin hadisnya dawuh Nabi Isa sebagian. Wong Quran itu enggak ono 7.000 ayat ya. Hadis itu enggak ono 1 juta ya. Lagi ono hadis 7 juta itu berarti mungkin hadisnya tapi ya asar kaul itu tadi. Ya mungkin dawuh Nabi Musa barang lah. Mungkin bahasa Suryani, dawuh Nabi Adam juga mungkin ditambah. Jadi lebih hebatan Habib Abdullah bin Faqih daripada Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi itu hadisnya orang ono semono. Kok iso apal 7 juta itu loh. Nggih. Pantaseno, hadis Nabi Muhammad SAW sampai 7 juta. Jangan-jangan hadis yang dibikin sendiri oleh gerombolan mereka sendiri. Makam saja dipalsukan secara NU, secara leluhur Nusantara. Nggih, Pak Antaseno. Nggih. Ya itu tadi mungkin dalam mimpi, Pak Antaseno. Kalau dalam mimpi ya ada 10 juta hadis enggak apa-apa, mau mimpi kok. Mimpi kan terserah sakarepe. Muhajirin Jamilun. Salam ya salam. Cerita-cerita halu khurafat para Habib sudah menghipnotis para pengurus NU pusat. Kayaknya sudah mendarah daging dan tidak bisa diobati lagi. Insya Allah kita harus memiliki harap. Kita harus tidak boleh putus asa Pak Muhajirin Jamilun. Tetap kita doakan, kita usahakan terus semoga kiai-kiai kita yang duduk di struktural Nahdlatul Ulama banyak yang menyadarinya dan tidak menuduh kami jenengan termasuk tukang fitnah belaka. Pak Muhajirin Jamilun, tetap kita memiliki rojak atau harapan ya. Jangan sampai kita putus asa sama meniru Nabi kita dalam kesabarannya. Dakwah itu nggak kena wonge ya kena anake, ya kena keluargane. Ya, Abu Lahab ora kena, tapi anaknya Abu Lahab itu sapa? Durrah ya.
Durrah yo solihah. Ya, Abu Jahal nggak kena anaknya Ikrimah soleh. Nah, inilah kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita coba sedikit menirunya, nggak usah banyak-banyak, nggak kuat. Sedikit aja menirunya. Nggih, Pak Muhadjir Jamil. Baca sholawat. Habib kalau nggak cerita khurafat, nggak cerita double, herannya masih banyak kiai-kiai yang pada membela. Kiai-kiai ini belum terbuka. Kiai-kiai kita itu harus terbuka wawasannya. Open minded bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya ya seperti doa Fathul Qulub itu loh. Ya, senilah membaca sholawat di para kiai, sholawat di bil qulub supaya waras atine. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil. Gak usah di selawat busra malah. Ini mau dienggukkan, diklaim lagunya. Muhammadin sahibil busra coret net. Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, supaya waras